Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mega Indah, kelas PMI 6B dengan NIM 118404070. Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam. Saya akan menjelaskan hasil jawaban UTS mata kuliah riset aksi. Langsung saja. Nomor 1A. Menurut Robert Camber, riset aksi adalah memadukan action dan research. Action research atau riset aksi adalah riset yang didasarkan pada aksi nyata dengan mengembangkan partisipasi masyarakat dalam memecahkan masalah dan merancang program untuk memenuhi kebutuhan pemberdayaan. Nomor 1B, fasilitator adalah seorang yang terlibat pemberian fasilitas. Fasilitator membantu sekelompok orang dalam memahami tujuan bersama masyarakat dan membantu masyarakat untuk menyusun rencana tersebut. Dalam melakukan tersebut, fasilitator adalah pihak yang netral. Maksudnya di sini adalah fasilitator adalah tidak mengambil posisi tertentu dalam sebuah diskusi masyarakat, hanya memfasilitasi saja proses tersebut. Lalu nomor 1C, partisipan. Partisipan adalah orang yang ikut berperan serta di suatu kegiatan pertemuan. Dalam hal ini berarti semua dilibatkan, bahwa partisipan adalah subjek yang dilibatkan dalam kegiatan mental dan emosi secara fisik sebagai peserta kegiatan untuk mencapai sebuah tujuan bersama. Nomor 1D, lobby. Lobby menurut Kamus Bahasa Indonesia, melobi adalah melakukan pendekatan secara resmi, sedangkan pelobian adalah bentuk partisipasi politik individu maupun kelompok. Negosiasi yaitu kegiatan untuk mendapatkan keputusan yang akan disepakati oleh kedua pihak dan menyetujui apa dan bagaimana tindakan yang akan dilakukan di masa mendatang. Kedua belah pihak ini bertujuan untuk mencapai kesepakatan. Nomor 2, belajar riset aksi harus dilaksanakan subjek-subjek karena tujuan dari pembelajaran ini adalah untuk memberdayakan manusia atau subjek itu sendiri, mau itu individu maupun kelompok masyarakat. Dalam relasi belajar riset aksi, diantaranya itu ada materi atau aspek tentang partisipan, fasilitator, negosiasi, lobby yang tadi disebutkan itu adalah saling berkaitan tentang bagaimana para subjek-subjek ini saling berhubungan untuk mengisi aspek-aspek tersebut. Jadi dapat disimpulkan bahwa Jadi dapat dikatakan atau disimpulkan bahwa relasi dalam belajar riset aksi harus dilaksanakan subjek-subjek. Artinya manusia sebagai fasilitator, target, sasaran yang akan melaksanakan proses dalam riset aksi tersebut. Lalu nomor 3 ada tahapan siklus riset aksi dari Sisdamas. Dalam siklus riset aksi ini ada 4 tahapan. Yang pertama yaitu soswal RW. Soswal RW ini yaitu sosialisasi awal
proses mengkomunikasikan tentang siklus Lisdamas kepada tokoh masyarakat. Sosialisasi awal ini juga dapat beriringan dengan refleksi sosial, yang dimana maksudnya itu agar masyarakat atau peserta diskusi itu dapat mengemukakan apa yang menjadi masalah dari kondisi kemasyarakatan tersebut. Lalu yaitu tahapan kedua yaitu PESO dan Ormas. Pemetaan sosial atau PESO adalah proses penggambaran masyarakat yang sistematis dan melibatkan pengumpulan data informasi mengenai masyarakat, termasuk jalannya profil dan masalah sosial yang ada pada masyarakat. Dalam tahap kedua setelah siswa ini, fasilitator harus memilih teknik pemetaan sosial sesuai kebutuhan masyarakat. Lalu juga ada pembentukan organisasi masyarakat. Nah, di sini organisasi masyarakat itu sangat penting karena kita dapat membangun sinergitas dengan organisasi ini supaya nantinya program-program yang direncanakan dapat berjalan berdampingan dan dapat dilanjutkan jika kita sebagai peserta KKN atau PLT hanya stuck di tahap kedua ini. Tahap ketiga yaitu perencanaan partisipatif atau CANTIP. Dalam tahap ini yaitu proses tabulasi dokumen hasil riset oleh Orgamas tadi. Nah, dalam hal ini penyusunan dan rekapitulasi data hasil Orgamas dan penetapan skala prioritas dan rencana tahunan. Juga penetapan kegiatan jangka pendek dan panjang, menyusun rencana kerja tindak lanjut dalam perencanaan partisipasi, dokumen partisipasi atau relatif merupakan perencanaan partisipatif warga untuk mengembangkan program penanggulangan sosial baik jangka pendek maupun jangka menengah selama 3 tahun. Nah, misal contoh dari format generatif yaitu pembentukan bagan yang dengan isinya ada berupa kegiatan, lokasi, frekuensi, volume, satuan, harga, jumlah, dan sumber. Kita tidak boleh ragu mengekspor potensi yang ada dan mengajak masyarakat untuk bervisi misi, target dan tujuan bersama. Lalu beralih kepada tahap keempat yaitu tahap keempat yaitu tahap terakhir. Setelah tahap 1 sampai 3 dilaksanakan, baru pelaksanaan program yang dilakukan dengan isinya itu pelaksanaan tugas, yaitu dibagi dua antara pengawas dan penggiat. Diadakan sosialisasi ini, kegiatan perencanaan sudah disepakati dapat disosialisasikan kembali, jadi ada sosialisasi lagi. Lalu perencanaan secara partisipatif atau semua pihak peserta atau masyarakat terlibat. Keempat, membentuk organisasi pemelihara, ya tadi dengan membangun organisasi. Terakhir, menyusun rencana kerja tindak lanjut. Lalu MONEV atau monitoring dan evaluasi dilaksanakan pada tahap terakhir guna mengetahui kekurangan, kelebihan, kelemahan dalam pelaksanaan
yang sudah dilaksanakan. Monaf ini dilakukan dengan cara rembuk warga kembali yang dilakukan oleh masyarakat dan adanya laporan tim pelaksana tadi, tim pengawas dan pelaksana. Ketiga yaitu menyusun rekomendasi dari hasil yang sudah dibahas atau program kerja yang sudah sedang dilaksanakan ini. Nah, dalam tahap terakhir ini juga dapat dilakukan refleksi lagi. Nah, tahap ini juga guna membantu masyarakat untuk kembali dapat mengevaluasi program kerja yang sudah dilaksanakan. Lalu yang terakhir nomor 4, yang sudah kita ketahui bahwa Nabi Yusuf dikaruniai oleh Allah mempunyai keberdayaan yaitu kekuasaan, keberdayaan yaitu kedudukan yang ada pada dirinya saat menjadi bendahara di Mesir dan penanggung jawab peternakan atau pertanian. Dan beliau ini adalah sangat mencintai masyarakat miskin karena sudah terlihat dari dulu saat beliau dijadikan budak oleh Tuan Putifar, tapi dia dijadikan pengatur masak di dapur kerajaan. Beliau menentang siapa saja yang melanggar, termasuk pendeta Amun. Yang dari sini juga terlihat bahwa beliau sangat adil terhadap siapapun. Selanjutnya, analisis pemberdayaan yang dilakukan oleh Nabi Yusuf terhadap masyarakat Mesir, yaitu pertama, Nabi Yusuf tidak menganggap beliau penguasa, melainkan dengan menganggap dirinya pelayan atau pengabdi masyarakat. Beliau menganggap dirinya sebagai fasilitator masyarakat untuk memberdayakan masyarakat. Hal ini dilihat dalam kisahnya yang sering mengobrol dengan masyarakat petani tanpa meninggikan kekuasaan beliau. Lalu yang kedua, dengan kekuasaannya membuat Raja Fir'aun memberikan tanah Mesir kepada masyarakat dengan syarat nanti mereka mengumpulkan gandum itu kepada kerajaan. Nah, hal ini berarti beliau sangat dipercayai oleh Raja Fir'aun, yaitu bahkan Raja Fir'aun dari situ sudah menganut agama beliau. Nah, dengan tadi penyerahan tanah tadi itu membuat masyarakat lebih berdaya karena para budak yang merdeka atau dikatakan masyarakat miskin mempunyai tanah masing-masing untuk ditanami gandum. Lalu yang ketiga, rencana dan program beliau dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Mesir berkat dakwah pemberdayaan yang dilakukan oleh Nabi Yusuf. Lalu tahapan dakwah pemberdayaan yang dilakukan oleh Nabi Yusuf, menurut saya sudah merekap atau meringkas menjadi 4 tahap, yaitu kita bisa lihat dari pendekatan dakwah yang dilakukan oleh Nabi Yusuf terlebih dahulu. Ini adalah cara pendekatan dakwah beliau, belum masuk kepada 4 tahap tadi, maaf. Yang kedua, sikap beliau itu yang
patut dicontoh, yaitu dakwah beliau ini yang bukan hanya berkata-kata saja, tapi dakwah tamkin gitu yang dilakukan oleh perbuatannya. Lalu juga yang ketiga, yang ketiga dalam pendekatan ini, cara beliau mengajak lawannya atau sahabatnya atau siapapun dengan cara yang lembut, dan karena tadi sudah dicontohkan oleh beliau, jadi beliau ini tidak menggunakan pemaksaan atau kekerasan apapun. Lalu pendekatan dakwahnya, dalam hal ini proses atau tahap dakwah pemberdayaan yang dilakukan beliau. Nah, ini saya cakup dengan 4 tahapan, yaitu pertama, beliau mengumpulkan masyarakat Mesir. Saat menjadi penguasa, beliau terhitung sering mengumpulkan masyarakat untuk berdiskusi. Nah, isi dari diskusi atau musyawarah ini yaitu beliau mengidentifikasi masalah masyarakat. Nah, ini itu isinya yang didapatkan yaitu pertama musim kering, yang kedua tanah Mesir yang tandus, lalu yang ketiga dana yang harus dibutuhkan oleh masyarakat dengan rencana-rencana Nabi Yusuf. Lalu setelah mengidentifikasi masalah tersebut, terbentuklah solusi bersama dengan masyarakat, yaitu yang pertama menanam dan menghimpun gandum tadi karena musim kering akan tiba. Lalu yang kedua yaitu mengaliri tanah-tanah sekitar Nil dengan air sungainya. Hal ini bermanfaat untuk kesuburan tanah di sekitar tanah Nil. Lalu yang ketiga, dana yang dibutuhkan dapat didapatkan dari pajak orang-orang kaya. Nah, hal ini juga mengambil simpati masyarakat, terutama masyarakat miskin, bahwa dakwah beliau ini emang sangat dicintai, dan diceritakan bahwa pemungutan pajak ini juga menguntungkan pada orang-orang kaya, karena orang-orang kaya akan untung karena jika pajak yang dikeluarkan misalnya 3 tahun ke depan dibayarkan, maka 5 tahun ke depan tidak dipungut pajak lagi ya. Nah, lalu yang kedua, tahap kedua setelah mengumpulkan masyarakat yaitu pembentukan tim. Nah, di sini yang penting bahwa tim yang dibentuk oleh Nabi Yusuf yaitu mantan narapidana Zawiyah tadi, yang teman-teman yang ada di teman-teman yang ada di penjara yang Nabi Yusuf bebaskan. Nah, apa tugas dari tim ini? Nabi Yusuf memberikan tugas yaitu yang pertama, tim ini menyebar ke seluruh Mesir. Lalu yang kedua, penetapan pengawas program. Yang ketiga, penetapan pelaksanaan program. Lalu yang keempat, mencatat data masyarakat Mesir. Nah, lalu tahap ketiga yaitu pengumpulan data. Nah, ini dilakukan untuk nantinya pemerataan hak-hak ekonomi yang diceritakan dalam hal ini yaitu terkait gandum yang dibagikan pada saat masa panceklik. Nah, di sini tuh ditetapkan bahwa budak gratis, untuk orang miskin gratis, dan untuk orang kaya bayar dengan sesuai harta mereka. Lalu data yang diperoleh berupa
jumlah orang miskin, jumlah orang kaya, jumlah budak yang merdeka, jumlah sesuai umur. Hal ini harus dilaksanakan terlebih dahulu, baru dapat dilaksanakan program yang direncanakan oleh Nabi Yusuf dan masyarakat sebelumnya. Lalu tahap terakhir, yaitu tahap keempat, adalah pelaksanaan program dan pendapat masyarakat. Nah, jadi Nabi Yusuf alaihissalam ini menjalankan program dengan turun langsung ke masyarakat, dibantu oleh Malik, oleh Mimi Sabu, oleh Inarus, dan tim yang tadi, para napi Jawiyah, untuk mengontrol para penghimpunan gandum dan penanaman gandum. Di sini juga beriringan dengan hal itu, Nabi Yusuf bukan hanya mengontrol program tersebut, namun juga bercakap langsung dengan partisipan program tersebut. Hal ini dilakukan beliau setiap hari dengan mengunjungi kota-kota untuk mengetahui pendapat mereka mengenai pembuatan lambung ini dan penanaman lumbung, agar masukan kepada kerajaan selanjutnya, agar kerajaan juga dapat melakukan keadilan bagi masyarakat miskin ataupun kaya setelah masa subur ini telah berakhir. Nah, sebenarnya masih banyak sekali tahapan atau dakwah-dakwah beliau yang memang sangat baik untuk dicontoh bagi kita semua sebagai fasilitator, tapi mungkin sekian sesuai dengan jawaban yang telah saya tuliskan pada UTS Riset Aksi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.